Shalom saudara-saudaraku, satu minggu ini selama hari doa 10 hari kita akan belajar tentang Roh Kudus. Saya akan mengambil dari sebuah buku kecil dari LKTI yang berjudul Penolong Ilahi yang diterbitkan oleh penerbit Gandumas Malang. Hari ini kita akan belajar bagaimana Roh Kudus menjadi sahabat istimewa kita. Ada wartawan yang bertanya kepada seorang yang terkenal tentang rahasia kesuksesannya. Orang itu menjawab, "Saya mempunyai sahabat." Lalu dia mengatakan kepada semua orang bahwa tanpa pertolongan sahabatnya itu, hidupnya pasti gagal. Sahabatnya telah menolong dia, membangkitkan semangatnya, dan mendampinginya. Sahabatnya ini pun mengasihi dia, mempercayainya, serta menjadikan hidupnya berharga. Apakah Anda mempunyai sahabat seperti itu? Sahabat seperti apakah yang Anda inginkan? Tentunya Anda menginginkan sahabat yang mengasihi Anda dan memberikan perhatian kepada Anda. Dia turut merasakan kebahagiaan dan kesedihan Anda. Dia juga mau menunjukkan kesalahan Anda agar Anda menjadi lebih baik. Anda tentunya juga menginginkan sahabat yang lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih baik daripada Anda. Dan kalau Anda bergaul dengan dia, Anda akan makin menyerupai dia, makin kuat, juga makin bijaksana dan makin baik daripada sebelumnya. Yesus adalah sahabat seperti itu bagi murid-muridnya dan pengikutnya waktu itu. Namun Yesus terbatas oleh tubuhnya sebagai manusia. Dia hanya dapat berada di satu tempat pada suatu saat. Dia tidak dapat bersama dengan semua sahabatnya yang memerlukan dia. Itu sebabnya Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 17, "Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Roh Kudus adalah oknum ketiga dari Allah Tritunggal. Dia sama dengan Allah Bapa dan Allah Anak atau Yesus Kristus, baik dalam sifat, kekuasaan, dan tujuan. Roh Kudus tidak memiliki tubuh jasmani sehingga dia bisa berdiam di dalam hati orang-orang yang percaya kepadanya. Dia disebut Parakletos yang artinya penghibur atau penolong, atau seseorang yang mendampingi untuk menolong. Apakah terkadang Anda merasa tidak ada yang dapat mengerti keadaan Anda dan mempedulikan persoalan Anda? Roh Kudus adalah sahabat yang istimewa untuk Anda. Sebagai penolong, dia menolong Anda untuk hidup bagi Allah dan menjauhi dosa. Dia disebut Roh Suci atau Roh Kudus yang akan memimpin hidup Anda untuk menjadi kudus di hadapan Allah. Ada orang-orang yang mempunyai kebiasaan buruk. Dia terikat dengan narkoba. Mereka terikat dengan narkoba. Ketika mereka percaya kepada Yesus dan kemudian dibaptis oleh Roh Kudus, mereka diubahkan dan dilepaskan dari kecanduan narkoba, dan bahkan kemudian mereka melayani Tuhan. Roh Kudus juga menolong Anda untuk mengenal Allah dan memahami isi firman Tuhan. Dia disebut dengan Roh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13 mengatakan, "Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang." Hal-hal yang membingungkan Anda tentang Allah dapat menjadi jelas ketika Roh Kudus memenuhi Anda. Dia juga disebut Roh Hikmat. Apakah Anda ingin mempunyai hikmat untuk bekerja bagi Allah? Di dalam Kisah Para Rasul, Anda membaca bagaimana penatua jemaat harus dipenuhi Roh Kudus agar mereka dapat melakukan pekerjaan mereka sebagaimana mestinya. Mungkin Anda adalah pengajar sekolah minggu, pekabar Injil, pengkhotbah mungkin, atau pemimpin komisi di sebuah gereja. Roh Hikmat ingin memenuhi Anda dan menolong Anda melakukan seperti yang dilakukannya pada jemaat mula-mula. Roh Kudus juga akan memenuhi Anda dengan kasih yang melimpah. Sulitkah Anda mengasihi? Yang paling dibutuhkan oleh dunia kita sekarang ialah kasih yang tidak mementingkan diri. Dan kasih itu hanya bisa diberikan oleh Allah. Allah dapat membantu Anda untuk memenuhi kebutuhan itu jika Anda mengizinkan Roh Kudus memenuhi Anda dengan kasih yang semacam itu.
Roma 5 ayat 5 mengatakan, kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roh Kudus memampukan kita mengasihi Allah dengan benar, mengasihi saudara seiman kita, bahkan orang-orang yang di luar komunitas kita. Orang-orang yang telah dipenuhi Roh Kudus melukiskan pengalaman mereka seperti ini. Pemenuhan dengan Roh Kudus adalah suatu baptisan kasih. Dengan tiba-tiba saya memiliki kasih yang besar terhadap Allah dan sabdanya. Orang lain juga mengatakan yang seperti ini. Roh Kudus mengaruniai saya kasih baru bagi keluarga, sahabat, orang Kristen lain, bahkan juga bagi orang-orang yang dulu adalah musuh saya. Anda dapat memasuki satu kehidupan yang lebih menggembirakan daripada yang mungkin telah Anda impikan bila Anda mengizinkan Roh Kudus memenuhi Anda dengan kasih. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa besok dengan pelajaran yang lain tentang Roh Kudus.